Dan minasang, sekarang kita masuk ke bab 5 ya. Masih ingat nggak bab 4 kemarin kita belajar apa aja? Jam. Jam, oke. Kalau gitu, imananji desu ka? Imananji desu ka? Imananji desu ka, minasang? Imananji desu ka? Ayo. Tadi Pak Ainal, ini kalau seandainya udah selesai Nihongo, kira-kira udah bisa ngomong bahasa Jepang belum? Nah, ini saatnya. Enggak, Udah jam berapa sekarang? Gimana Pak Ji Adel desu sih ka? terlalu cepat ngomongin, saya belum bisa nangkap gitu. Eh, It's okay, gak apa-apa. Gimana Ji desu ka? Sekarang jam berapa dalam bahasa Indonesianya? Kalau di Oh, tempatnya itu. Ainal-san, jam berapa sekarang? Eh, Goden, Hmm, Goden Yonji. Eh, Goden Yoji, eh, Go, Gofun, Go, 15 apa sih? ayo 15 apa? Mau minta bantuan temennya kayak apa kuis zaman dulu itu loh, Who Wants to be a Millionaire. Mau bantuan temen 50-50, call friend, minta tolong Jugofun, audiens. Jugofun, Jugofu. Berarti kalau ya. kayak gitu tadi bilangnya kan gozeng, Yongji apa Yoji? Yoji, Yoji, Jugofun, Jugofung. Oke, berarti kalau kayak gitu, gozeng itu AM apa PM? PM. Oke, coba kalau tanya Welisa, Go, gozeng go, itu go, 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 AM sorry, apa sorry, PM? go, yang benar. Gak apa-apa. Gozeng berarti AM apa PM? Hayo. Gozen AM, Gozeng AM. Gugu ya, PM. PM. Oke, berarti sore nih udah ketahuan. Gugu sore. Yoji berarti jam 4, 4. Menitnya tadi Jugofung. Berarti menit ke 15. 15. Berarti jam 4 lewat 15. Jangan-jangan kita satu domisili ya, Ainal-sang? Satu wilayah. WIB juga bukan? Iya, Oh, WIB juga baik. Oke, di sini ada yang dari Wita atau Wit? Tengah atau timur ada? nggak Minasang? ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Zanen. Oke, berarti udah belajar jam. Habis itu belajar apa lagi nih, Minasang? Bab 4 kemarin. Ih, belnya tuh ini bunyi ingetin banget di Jepang. Tiap jam 5 masih bunyi. Teng, 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 teng. Oke, Kata kerja. Oke, kata kerja, udah belajar kata kerja apa aja tuh? Coba. Masa depan, masa lalu. Masa depan, masa lalu. Oke. Masa depan, masen. Masa depan, Oke. masa lalu, masa gitu. Maaf, maaf, maaf. Jadi kok ketawa ngakaknya nggak Betul ya. ngira-ngira, maaf. Maaf, maaf. Masa depan, Oke. masa depan, mas, 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 mas sama Mas, masen. Mas ganteng. Masa Ganteng. lalu, masita, masen, Oke. masita. Oh, tenses berarti ya. Ada future tense yang ngomongin peristiwa yang akan datang. Terus habis itu ada past tense yang ngomongin peristiwa masa lalu. Gitu Ya, ya. Yang udah baik. terjadi, yang udah lampau. Oke. Kalau itu kan tensesnya nih, ya kan? Nah, kalau kata kerjanya sendiri, udah belajar berapa? 5, Oke, apa aja tuh? tidur, Tidur, nih? ya, nemas, nemas. Oke. Bangun, Hmm, bangun. oki mes. Ya, oki mas. Bang, oke, Mas, betul. Terus? Bekerja, Mm, hataraki. Hataraki? Ya, eh, Hata, apa? Hataraki? bekerja. Ah, hatara? Terus Tara Mas. Oh iya, harakiman. warisan bongkar Hataraki, Mas, betul. Ya, Terus, apa lagi? Benkyu shimasu. Benkyo shimasu itu artinya?
Belajar. Belajar, betul. Satu lagi, udah ada 4 nih. Satu lagi apa? Satu lagi Hmm, apa ya? Satu lagi apa ya? Yasumimasu. Oke, yasumimasu. Artinya Istirahat. bisa istirahat. Tergantung konteks ya sebenarnya yasumimasu. Ada yang bilang istirahat. Ada bisa juga konteksnya cuti. Cuti Bisa libur. juga libur, cuti. Bisa juga libur ya. Kayak misalnya Ginko no yasumi wa nichiyoubi desu. Berarti bank tutup hari Minggu. Gitu bisa juga. Jadi tergantung konteks ya. Oke, berarti kalau seandainya kemarin saya tidur jam 10 malam. Bahasa Jepangnya? Kinoi. Watashi wa kinoi. Hmm? Juji. Gogo. Oke. AM ya. PM ya. Gozen Juji. Gozen juji. Oke. Kalau tidur? Kino. Oke, kino watashi wa gozen juji. Tidur? Partikelnya dulu. Partikelnya? Juji nemas. Juji nemas. Karena kemarin berarti nemasnya jadinya? Positif. Nemas. Nemashika. Oh, ya. Nemashita ya. Nemashita. Oke, gogo apa gozeng? Sebenarnya pemakaian gogo-gozeng nggak segitu wajibnya sih. Jadi kalau seandainya udah bilang semalam gue tidur jam berapa? Jam 10. Kino nobang ya harus saya. Kino nobang watashi wa juji ni nemashita. Udah, jadi kalau udah ada keterangan bank misalnya, kan bank itu malam ya, nggak perlu pakai AM PM lagi, nggak apa-apa. Semalam gue tidur jam 10, kita pun juga pada saat conversation gitu kan, nggak semalam saya tidur jam 10 malam, diksinya boros ya, atau kata-katanya boros gitu. Jadi cukup bilang kinono bang watashi wa jujuni nemashita. Jadi semalam gue tidur jam 10. Tuh. It's okay, gak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bab 5 ya. Kita mulai dari tanggal. Kalau kan udah belajar angka nih. Dari angka kita belajar nyebut harga ya. Nggak sih? Dari angka nyebut harga, habis itu sempat nyebut lantai-lantaian juga, kayak lantai 5, lantai 8 gitu kan. Terus habis itu nyebut bulan, habis itu nyebut hari, habis itu sekarang tanggal. Oke, penanggalan ini agak agak melelahkan karena kalau yang angka misalnya ada beberapa poin di mana angka 3, 6, 8 itu spesial penyebutannya. Dia beda sama teman-teman yang lain. Ada lagi yang angka 1 justru yang spesial. Tapi ini ini semuanya beda. Dari angka 1 sampai 10 untuk tanggal dia beda-beda. Jadi nggak ichi-nichi gitu nggak ya, atau ninichi gitu nggak. Dia tanggal 1 sebutannya Suitachi. Coba Minasang ikutin Suitachi. 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 Tanggal 1 berarti hari ini nih, kayak hari ini sekarang. Tanggal 1 November. Berarti Juichi Gatsu Shitachi. Itu tanggal bulan 11 tanggal 1. Nah, kalau besok nih tanggal 2 sebutannya Futsuka. Minasan coba ikutin Futsuka. Futsuka. Futsuka, hai. Yang tanggal 3 itu Mika. Mika. Mika, tebal ya karena ada susu kecil jadi Mika. Tanggal 4 Yoka. Yoka. Yoka, oke. Tanggal 5 Itsuka. Itsuka. Itsuka, hai. Tanggal 6 Muika. Muika. Oke, tanggal 7 Nanaoka. Nanaoka. Nanaoka, hai. Tanggal 8 Yoka. Yoka. Hai. Ini tanggal 8 sama tanggal 4 agak-agak mirip ya, hati-hati. Terus tanggal 9 Kokonoka. Kokonoka. Kokonoka, hai. Tanggal 10 Toka. Touka. Hai.
Jadi tanggal 1 sampai 10 dia beda ya, bener-bener kayak totally different. Gak ada yang masih terselamatkan dengan sebutan Ichi atau Yong, gak ada. Jadi bener-bener kayak beda banget. Nah, terus tanggal 11 dia balik lagi ke bentuk yang biasanya minasang temuin. 11 itu kan Juichi ya kan? Juichi sama. Nah, karena ini sebutannya tanggal, belakangnya harus ada embel-embel Nichi ya. Juichi Nichi berarti tanggal 11. Juni Nichi berarti tanggal 12. Jusang Nichi berarti tanggal 13. Terus tanggal 14 gimana Sensei? Balik lagi. Juyoka. Ju ditambah 4 ini. Juyoka. Jadi dia nggak ada embel-embel Nichi-nya. Dia nggak pakai. 15 balik lagi. Jugo Nichi. Jadi harus dipasang Nichi-nya. Kalau seandainya cuma disebut Jugo doang, maka artinya akan menjadi bilangan tuh 15. Angka 15 biasa aja gitu. Nggak ada keterangan maksudnya tanggal 15 gitu misalnya nggak ada. Karena nggak ada embel-embel Nichi-nya. Terus 16 Juraku Nichi. Harus pakai Nichi juga. Nah, 17 dia bukan Junana Nichi, tapi Ju Shichi Nichi. 18 balik lagi Juhachi Nichi, pakai embel-embel Nichi jangan lupa. 19 Juku Nichi. 20 Hatsuka balik lagi. Dia beda. Jadi dia penyebutannya bukan apa? Nichi ya, tapi Hatsuka. Gitu. Untuk belajar tanggal mulai mulai kompleks karena angka 1 sampai 10, tanggal 1 sampai 10 benar-benar beda. Benar-benar beda. Dalam satu slide ini berarti yang beda di angka tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanggal 14 juga penyebutannya beda, tanggal 17 penyebutannya beda, 19 penyebutannya beda, 20 juga penyebutannya beda. Kalau yang 17, 18, apa? Oh iya, astagfirullah, ini Hachi ya, mohon maaf. Mohon maaf, Juhachi Nichi, sorry. 17 itu Shichi benar. Ini benar. Nah, 18 Ju, kayaknya Minasa udah belajar belum sih part hiragana yang ini? Iya sih, A, I, W, O, Kakiku Keko, Sasi Seso, udah Akasa, Tanahaha, udah belum ya Minasang? Udah kan ya? Ya. Jadi ini bacanya apa? Ada yang tahu? Juhachi, betul. Jadi ini salah ya. Harusnya Juhachi Nichi. Ya. 8 kan 8 Hachi. 8 Hachi. Juhachi Nichi. Gitu. Oke. Saya izin clear dulu. Habis itu kita lanjut ke tanggal sisanya. Dari tanggal 21 sampai berapa? 31. 21 sampai 31. Nah, 21 alhamdulillahnya dia enggak yang Hatsuka Ichi Nichi misalnya enggak. Dia balik lagi ke format biasanya yaitu Niju Ichi Nichi. Balik. Tanggal 22 juga gitu. Niju ni Nichi. 23 juga Niju Sang Nichi. Nah, pas tanggal 24 dia balik lagi pakai embel-embelnya Yoka. Niju Yoka. Jadi dia bukan Niju Yong Nichi atau Niju Yo Nichi, enggak. Niju Yoka. Gitu. 25 balik lagi Niju Go Nichi. 26 Niju Roku Nichi. 27 Niju Shichi Nichi. Nah, dia bukan Niju Nana Nichi, tapi dia Niju Shichi Nichi. 28 Niju Hachi Nichi, bener ya Hachi. 29 Niju Ku Nichi. 30 Sanju Nichi. 31 Sanju Ichi Nichi. Gitu. Jadi untuk dari tanggal 21 sampai 31 yang spesial itu angka 24 tanggal 24 sorry, habis tanggal 27 sama 29. Gitu. Oke, dihayati diresapi. Gak ada bercanda. Akhir bulan nih Bu, bisa Jepang apa? Akhir bulan. Ya. Ingatnya Jujung doang lagi. Kalau Jujung kan pertengahan. Bentar deh. Kok lupa sih? Bentar ya, saya cari dulu. Ingatnya Jujung doang.
Jujung itu pertengahan. Jujung itu awal bulan. Bentar ya. Akhir bulan berarti Jujung. Eh, Gejung. Ya, ya benar-benar. Yes. Gejung. Gejung. Bentar ya, bisa nggak sih? Jadi penasaran deh. Kayak pengen ngetik gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak sih? Jadi kalau awal bulan mana sih? Untung ada oh ada ya. Awal bulan itu, ini pakai romajinya aja yang Minasa nggak apa-apa. Soalnya Iya. belum diganti hurufnya ke Jepang bentar. Jojung kan ya? Jojung. Jojung ya? Jojung kan? Bener kan ya? Iya bener, Jojung. Jowujung. Jow, Jojung. Gak ada, Jow-nya panjang ya, sorry. Jojung. Jojung, Jojung gitu. Itu dari tanggal 1 sampai 10. Nah, kalau tengah bulan, dia itu Cujung. Ini paling apal. Soalnya kanjinya Cina. Terus kalau akhir bulan, dia itu Gejung. Karena, ya, gitu. Awal bulan Jojung itu dari tanggal 1 sampai 10. Cujung itu dari tanggal 11 sampai 20. Akhir bulan Gejung itu dari tanggal 21 sampai ya akhir. Kalau Februari kan berarti sampai tanggal 28 atau 29 ya. Kalau bulan-bulan lain ya ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 31 kayak gitu. Kapan balik? Ingat banget dulu sensei saya nanyain kapan balik ke Indonesia. Kugatsu no Chujung. Jadi pertengahan bulan September balik ke Indonesia gitu. Cara makainya gitu ya. Bulannya disebut dulu, tambahin partikel no, baru mau awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Kugatsu no Chujung berarti pertengahan bulan September. Kalau Juichi Gatsu no Jojung berarti awal bulan November. Kalau misalnya Gogatsu no Gejung berarti akhir bulan Mei. Kayak gitu ya cara pakainya. Setiap bulan Meigetsu ya. Tiap bulan Maigetsu betul. Mai itu setiap, Mayasa tiap pagi, Maigetsu tiap bulan, Maishu tiap minggu, Maibang tiap malam. Mai. Kalau nggak salah ada kan ya kemarin udah ada di PPT waktu sesi saya. Begitu kira-kira. Sorry ya belum pakai hiragananya. Oke. Terus kita lanjut ke nani. Kalau bahasa Indonesia itu kan sebutannya kita nyebut dari tanggal dulu nih. Tanggal, bulannya, tahunnya. Jadi 25 April 1994. Nah, kalau bahasa Jepang itu kayaknya sama kayak Barat, Mas. Kayak dibalik gitu, dari tahun dulu dia nyebutnya, habis itu bulan, baru tanggalnya. Gitu. Nah, sekarang coba tahun 1994, angkanya aja deh, 1994. Berarti kalau dalam bahasa Jepang gimana? Jujuyong. Coba, sorry Welisang sama Rekiko yang ngasing. Coba pelan-pelan. Seng, Betul. Kyuhyaku, Thank you, ya aku betul. Kyujuyong. Kyujuyong atau Kujuyong? Ayo. Ayo. Kujuyong. Kuju Kyujuyong. apa Kyuju? Kuju apa Kyuju? Gak apa-apa, kadang suka iseng aja saya. Kyujuyong. Kyujuyong, oke. April, bulan April berarti nyebutnya Yonggatsu. Apa ya? Yang apa sih? Ayo. Yongatsu, Shigatsu, Yogatsu? Nantoimasu ka? April. Bulan belum diajarin loh. Ajarin. Bulan udah dong. Udah deh, Belum. Belum iya. ada. Ya berarti baru sampai, ya Allah, ngetik PPT berarti baru sampai tanggal doang. Iya belum. Coba Cikudasai. Iya. Bentar. Ya panik. Wah iya bener. Oh berarti harusnya bulan ya, tapi di bulan di PPT belum masuk sebel banget. Oke maaf ya.
Oke, berarti April tuh Shigatsu ya. Kalau seandainya di sini kalau nggak salah ada Fai nggak sih? Fai sangimas kah? Fai sang ada nggak? Iwas yone, Fai sang. Hai. Hai, ingat ini nggak sih anime kebohonganmu di bulan April? Watashi apa? Ah, Shigatsu no Uso. Tahu kan? tahu anime cicak Eh, kah? iya, berarti April ya. April tuh Shigatsu. Bener kan ya? Bener kan, Faisal? Bener gak? Ayo, April. Aku lupa itunya, lupa judulnya. Iya, April itu penyebutannya Shigatsu ya. Jadi bukan Yongatsu, tapi Shigatsu. Oke, jadi sorry ya, ternyata bulan belum dimasukin. Panik banget. Kayak udah deh perasaan. Jadi tahun 1994 itu thank you Hyaku Tujuyong Neng. Ada nengnya ya. Jadi harus ada embel-embel nengnya karena tahun. Jadi tahun itu ditandai dengan neng belakangnya. Neng. Nah, kalau bulan April itu Shigatsu ya. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu ya. Bulan belum ya berarti, maaf ya. Tanggal 25 itu Nijugo Nichi. Jadi pakai Nichi-nya. Gitu. Penyebutannya gitu ya. Thank you ya, tujuh yang neng. Shigatsu, Nijugo Nichi. Gitu. Ini Thank you apa? ya, tujuh yang neng no Shigatsu no Nijugo Nichi pakai no. Gitu. Oke, itu penyebutan angkanya. Ja, Anata no Tanjubi wa itsu desu ka? Minasang, ulang tahunnya pada tanggal berapa nih? Coba, mau nanya. Kalau mau nanya, oh Ririn sang imas yone. Ririn sang, kikoimasu ka? Hai Sensei, Imas. Hai, tanggal ulang tahunnya Ririn kapan? Maksudnya, iya, Ririn ulang tahunnya kapan? Ririn sang no Tanjubi wa itsu desu ka? Nyatet ah. Yang Oktober berapa ya? Oktober itu 10 Jugatsu. Oke, Jugatsu. Heeh. No, Jugatsu. Nyebut tanggalnya, Sensei? oke. Iya, tanggalnya tadi udah si Ririn sang ada nggak pas kelas? Baru Pas awal-awal tadi. baru datang. Maaf Baru Sensei, join saya ya. kurang fit hari Oke, ini. oke. Nih, ada di tanggal ini kah ulang tahun dari Ririn sang? Hmm, 1 sampai 20 ada? iya, Oke. 4. Jadi, Jadi Jugatsu no? Jugatsu, Yoka, Jugatsu no Yoka apa Jugatsu no Yoka? Yo Yoka apa Yoka? Yoka. Yoka 4 ya. Oh, udah Hai. lewat. Oke. Hai, hai, arigato Ririn sang. Wah, mau nyari yang satu zodiak abu-abu siapa lagi ya? Nggak ada yang canda. Weli sang no Tanjobi wa itsu desu ka? No Tanjobi. Berhubung tidak ada materi bulan, nggak apa-apa sebut aja bahasa Indonesia yang tersensei bantu jawab. Tadi skip banget, mohon maaf ya, ya Allah. Bulannya bulan apa Weli sang? Atau mau coba nyari sendiri? Maksudnya lihat-lihat kamus gitu, buku atau Februari Nigatsu. betul nih Gatsu. Oke, hawa-hawanya Aquarius terus. Tanggalnya? Gaimasu. Tanggalnya? 28日。Niju Haji. Oh, Pisces. Baik. Terus Davis. Nggak apa-apa. Coba bilang aja, oh Pisces. Udah gitu dong. Karena Aduh, pakai masuk O tuh. gitu loh. Oh gitu. Oke, baiklah. Wakari arigato Weli-san. Panggil siapa lagi yo? Gazi sangimasu ka? Ih, Gazi sedih banget. Aku tuh setiap dipanggil hanya angin yang menjawab. Gazi sangimasu ka? Imasu ka? Imasen ka? Ja, Ainao-san. Hai, Ainao-san? Hai, Ainao-san no tanjoubi wa itsu desu ka?
Hmm, Ju Juyoka, Juyoka Februari. Februari itu berarti Nigatsu. Sama dong kayak Willy sang baik. Nigatsu no? Nigatsu. Nigatsu ya siapa? Nigatsu no? Tanggal Juyoka. Juyoka 14. Ya, 14 Februari. Valentine. Serius. Oh, 14 Februari. Berarti ya. Oh, 14 Februari. Baik. Makasih. Valentine Days. Valentine Days. Iya, pas Valentine. Baik. Habis itu, siapa lagi ya? Eh, Siapa dong? Faisang. Faisang Dimas kah? Faisang. Faisang Dimas kah? Hai. Faisang no tanjobi wa itsu desu ka? Nggak ada 11, Sensei. Oh, ini. 11 Ichini. Bulannya bulan apa, Faisang? Juli. Juli. Berarti Juli apa ya? Kok sensei gitu sih? Juli itu Shichigatsu ya? Shichigatsu. Baik, Juli Shichigatsu no? Tanggalnya tanggal berapa? 11. Oke, di sini berarti ada ya, di slide ini ada nih tanggal ulang tahunnya Faisang. Berarti 11 nichi. Juichi Nichi, betul. Tanggal 11 Juli, oh Cancer, baik. Mau nyebut tahunnya nggak? Apa nggak usah? Nggak usah ya. Nggak usah lah. Kalau Sensei, Terus tinggal kalau aku Juli. mau nanya ke Sensei gimana caranya? Kalau mau Sensei nanya Mas wa, Sensei no gimana? tanjobi wa. Sensei no Sensei no tan tanjobi wa itsu desu ka? nani desu ka? Gitu. Itsu. Itsu desu ka? Kapan? Itsu kan kapan nih? Nanti ada sih Desu pembahasan. ka? Sensei no tanjobi wa ne. Yang tadi bukan. 9月の17日です。 9月9の月の17日です。私の誕生日。Virgo ya so zodiaknya. da Nggak penting ne. sih. Nggak penting sih. TMI, TMI. Baik, mau satu lagi Dun. Siapa kasih ya Faisang? Tadi kayaknya aku melihat Hai. ada satu. Hai, tadi aku melihat ada satu orang tapi sepertinya keluar. Ya udah deh nanya ke admin kita Santa Nisang. Santa Nisang no tanjobi wa itsu desu ka? Dor. Sedih banget. Ayo, kita harus kenalan lebih dekat dengan admin. Tapi ya udahlah ya. Ayo. Ya udahlah ya. Baik, kalau gitu berarti udah tahu ya tanjobi masing-masing nih ya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, ya udahlah kayak nyebut angka ribuan biasa. Baik. Jadi kayak gitu cara penyebutannya. Shigatsu no Nichigo Nichi, berarti 25 April misalnya gitu. Baik. Sekarang kita belajar ke Joshi atau partikel ya. Kita udah belajar berapa partikel sih? Ternyata setelah dikumpulin, setelah dihitung-hitung, ternyata kita udah belajar 8 partikel dari bab 1 sampai bab 5 ini ya. Tapi memang belum semua fungsi dari masing-masing partikel itu keluar. Gitu. Misalnya, partikel wa, gampangnya, sederhananya, dia artinya adalah, misalnya, watashi wa Farah desu. Jadi saya bukan saya Farah, saya adalah Farah. Atau watashi no namae wa Farah desu. Nama saya adalah Farah. Gitu. Jadi partikel wa di sini ya wa ini fungsinya adalah ya. Gitu. Terus kore wa ramen desu. Ini adalah ramen. Gitu. Kyo wa kayobi desu. Hari ini adalah hari Selasa. Nah, kenapa dikasih kurung sensei? Karena biasanya nggak perlu disebut pun nggak apa-apa. Ketika nge-translate misalnya atau biasa gitu ya. Nah, apa adalah nggak disebut nggak apa-apa. Jadi kayak watashi wa Farah desu, saya Farah. Cukup. Kore wa ramen desu, ini ramen. Cukup.
Kyo wa kayobi desu. Hari ini hari Selasa. Dalam apa sih prakteknya kita nyebutnya gitu kan ya. Jadi ini biar tahu aja, wa itu kalau diartiin tanda kutip adalah gitu. Gampangnya ya. Jadi coba kalau minasang bikin sebuah kalimat tapi pakai partikel wa. Coba. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Iya ya. Ada yang mau nyoba? Kyo wa Hmm? koyo ko koyobi desu. Kayobi. Kayobi. Koyobi. Gak ada ya? Kayobi. Hai. Kayobi desu. Udah. Udah. Inal Sankyo. Kayobi desu udah ada di contoh. Coba kalau buat kalimat yang di luar dari contoh. Pakai partikel wa. これは Hmm. 私の車です。 Hai, korewa watashi no kuruma desu. Betul. Ini adalah mobil saya. Betul. Ririnsang ya? Suara Ririnsang bukan sih? Iya ya? はい、先生。はい。 Hai. Betul ya, misalnya kayak gitu. Satu lagi deh, Welisang mungkin mau nyoba bikin kalimat yang ada partikel wa-nya. Sochira wa watashi no Mm-mm. tomodachi desu. Oh, good. Sochira wa watashi no tomodachi desu. Betul. Jadi itu adalah teman saya. Betul, bagus-bagus. Makasih minasang semua. Itu partikel wa ya. Jadi diartikannya itu tanda kutip adalah. Oke, selanjutnya mo. Misalnya, Dino-san wa kashu desu. Kashu tuh penyanyi ya. Kalau seandainya ikutan apa tuh yang kelas bareng native speaker kemarin, itu kan ada fotonya Reza Rahadian tuh, ya kan? Dan itu kan aktor ya, aktor, aktris gitu. Kalau di bahasa Jepang, hayu, 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 panjang hayu, gitu. Nah kalau penyanyi, kashu. Surprisingly bahasa Mandarin juga kashu ya, kashu. Korea juga kashu, Jepang kashu. Jadi sama. Dino-san wa kashu desu. Riri-san mo kashu desu. Dino itu Dino tuh seorang penyanyi. Lili juga seorang penyanyi. Bisa pun, bisa juga. Bisa, jadi ada dua. Pun juga sama aja kan ya. Karena pun sama dengan juga kalau di KBBI setahu saya. Ri-san wa kanko jin desu. Kim-san mo kanko jin desu. Nah, Ri-san adalah orang Korea. Kim-san juga orang Korea. Gitu. Coba ada yang mau bikin nggak kalimat yang ada partikel mo-nya? Ada yang mau nyoba? Bu, saya mau nanya, Hai. kalau misalnya itu Dino kan tadi Dino Sangwa nyanyi kashu ya Bu ya. Kashu, Dino Sangwa kashu desu gitu ya Bu ya. hai, Lilis Sang mo tapi nggak pakai kashu lagi bisa nggak? Bisa. Lilis Sang mo desu itu bisa. Oh, enggak. Kalau gitu harus jadiin satu. Ini kan jatuhnya dia dua kalimat ya. Dino Iya. sangwa kashu desu. Riri samo kashu desu. Nah, kalau dijadiin satu, maaf ya pakai romaji, soalnya belum diganti pakai diganti huruf Jepang. Jadi gini, kalau dijadiin satu, Dino sangwa, ya Dino sangwa, Riri samo kashu desu. Kalau dijadiin satu, dia kayak gitu. Dino sangwa Riri samo kashu desu. Jadi Dino pun Lili juga Dino pun Lili adalah seorang penyanyi. Kalau sastra gitu ya pun ada kata-kata pun. Dino juga Lili. Nah, juga ada keluar Dino juga Lili. Dino juga Lili adalah seorang, tapi biasanya jarang. Dino pun Lili adalah seorang. Ya, bisa gitu. Tapi lebih sering partikel selanjutnya nggak sih? Enggak deh, enggak bener-bener Dino sangwa Dino sangwa kashu desu. Biasanya sih kayak gitu, bisa dijadiin satunya kayak gitu. Jadi kalau seandainya tadi kayak Welisang ya, tadi bilangnya gimana? Shoshonochi kudasai. Kalau Welisang bilangnya gini kan ya, bentar ya.
Dino sang wa kashu desu titik Lili sang. Sorry, sumimasen. Lili sang. Oh, gini. Apa ada tambahan lain? Lili sang mo des gini ya? Iya nggak sih tadi? Iya. Nah, kalau dalam percakapan kaiwa biasa ya, nichijo kaiwa atau percakapan sehari-hari, biasanya dia bakal bilang kayak gini. Dino sang wa kashuda. Kashuda. Ini nanti bentuk ini akan ketemu, tapi nggak sekarang. Lili sang mo. Dah. Dino sang wa kashuda yo Lili sang mo. Kalau di kaiwa sehari-hari, tapi pola ini belum ketemu ya, jadi sabar aja minasan, sabar aja. Kita belajar yang versi benernya dulu, versi seriusnya dulu, versi SPOK yang benernya dulu gitu. Nanti sering berjalannya bab akan ketemu pola informal, bahasa gampangnya ya, pola informal, dan biasanya di Nichijo Kaiwa atau percakapan sehari-hari, mereka bilang kayak gitu. Dino sang wakashu da yo dari sangmo. Dino tuh seorang penyanyi tahu, si Lili juga gitu. Biasanya desnya dihilangin, kashunya juga dihilangin karena kan udah double kashu ya. Gitu kalau percakapan sehari-hari. Tapi tuh nanti polanya kita akan ketemu pola informal nanti. Kalau nggak salah di Minami Nihongo yang buku satunya, kalau nggak salah ada. Gitu, itu pola mo. Jadi kalau ketemu ada kata-kata mo, dochi demo oke misalnya kalau nonton anime atau apa ada kata-kata dochi demo iyo. Oh, berarti yang manapun nggak masalah. Itu misalnya. Jadi mo itu pun juga artinya kira-kira kayak gitu. Nah, to itu adalah dan ya. Kesa watashi wa icha-san to perpusnas ikimasu. Tadi pagi ikimashita. Salah kan? Tadi pagi aku dan Icha-san pergi ke perpusnas. Kesa kan tadi pagi nggak sih? Jadi harus ikimashita. Bukan ikimas ya. Kalau ikimas jatuhnya akan atau sedang dilakukan. Terus ichiba no yasumi wa getsuyobi to kinyobi desu. Pasar tutup atau libur hari Senin dan hari Jumat. Jadi fungsi dari partikel to untuk menunjukkan dan ya. Mana sih? Nah ini dia. Farhan mau tanya, mau permintaan. Di bawah huruf Jepang hiragana itu bisa nggak dituliskan huruf Rowaji Latinnya? ya. Coba deh. Bentar ya. Ya. Berarti di-clear dulu dong. Bentar ya. Iya, kelupaan soalnya hari ini lagi ada sesuatu riwah. Jadi kesanya kayak kelihatan kan ya Mia Mas Yone? Kelihatan. Kesa watashi wa icha-san to perpusnas ikimasu. Ini yang pertama ya, yang tadi pagi. Kesa watashi wa icha-san to perpusnas ikimasu. Berarti to ini dan ya. Nah, ini bisa di-copy sepertinya tidak. Terus kalau yang bawah ichiba no ya sumi wa wa getsuyo bitu king yobi des. Gitu. Ichiba itu pasar tradisional. Ichiba no yasumi wa pasar tutup di hari Senin dan hari Jumat. Gitu. Oke. Ya, Bu. Jadi itu partikel to ya, dan. Ibu, itu ikimas atau ikimas? Oh iya, astagfirullah. Untung diingetin. Makasih. Shosho machi kudasai. Kayaknya nggak bisa dianuin nggak sih? Astagfirullah. Bentar ya, berarti harus di-clear. Baik, kita ulang lagi dari awal. Tarik. Kesa watashi wa sumimasen. Cas sangka perpusnas ikimashita. Baik, betul ya kayak gini ya. Ikimashita jangan dilihat, sedih. Kesa tadi pagi ya, jadi makanya karena udah lampau, udah dilakuin, makanya pakai ikimashita. Gitu. Ini Welisang kritis, suka. Emang ya. Lanjut. Kenapa? Nami, sorry, kenapa? Kok dihapus lagi? Oh, masih. Jangan dihapus. Oh, jangan dihapus lah, bentar.
Ketik lagi dong. Soalnya sekarang jam berapa? Nanti desu ka ima? Oh, masih jam 5. Mau ditulis kah? Apa mau ditonton Mau ulang? difoto. Soalnya jujur nih, jujur banget. Ada target pengen masuk ke Bimpo, seenggaknya 1 Bimpo aja. Gitu. Ica santo per Christmas. Ikimasta ya. Jangan 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 dilihat bawahnya. Yang remaja aja yang bener. Terus Yukoka Sushona Tsukudasa. Ini Ichiban. Udah dicatat, udah dibikin nih. Terus mau dicatatkah dulu atau gimana? Enggak usah. Udah. Lanjut. Oke, berarti ini dihapus ya, karena kalau pindah ke slide selanjutnya nih, misal nih ya, Yang slide sebelumnya belum diterjemahkan ke Latin. Slide sebelum ini. Tuh, kalau seandainya nggak dihapus dia nempel. Kayak gitu, Oke. jadi dihapus dulu ya. Oke. Emang teknologi kadang-kadang apa sayanya udah jompo. Bentar, kita pindah ke partikel no. Nah, di sini oke, kita bikin lagi ya sebelahnya. Kore wa rekishi no hong desu. Kore wa rekishi no hong desu. Ini adalah buku sejarah. Semoga Minasa masih ingat ya, pas awal-awal kita ketemu, saya jelasin kalau bahasa Indonesia itu kan bendanya dulu disebut, baru keterangan lain-lainnya. Misalnya buku apa nih? Buku sejarah. Tapi kalau bahasa Jepang, dia dibalik, sejarahnya dulu yang disebut, baru buku gitu. Kayak misalnya buku biru. Kalau kita kan nyebutnya bukunya dulu yang disebut, baru warnanya apa nih? Oh, biru. Berarti buku biru. Tapi kalau bahasa Jepang, warnanya dulu yang disebut, biru, baru bendanya apa? Buku. Jadi biru buku. Gitu juga untuk yang ini, Kurewa Rekishi no Hong desu. Ini adalah buku sejarah. Jadi kalau dalam bahasa Jepang, rekishinya atau sejarahnya dulu yang disebut, baru bendanya Hong. Gitu. Nah, fungsi partikel no di sini untuk menggabungkan dua kata benda jadi satu. Buku apa sejarah jadi Rekishi no Hong. Buku sejarah. Satu ya, Bu. Terus selanjutnya Kono kamera wa Diansang no desu. Ini tadi ada yang udah ngasih contoh ya. Kono kamera wa Diansang no desu. Nah, untuk konteks ini, partikel no adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Kamera itu milik Diansang. Kono kabang wa Welisang no desu. Berarti tas ini, sorry kok kono itu sih. Ini, kamera ini milik Diansang. Nah, kalau kono kabang wa Welisang no desu, berarti tas ini milik Welisang. Jadi partikel no di sini untuk menyatakan milik ya. Punya siapa nih? Gitu. Kino no bang, Nihongo benkyou shimashita ka? Kemarin malam lu belajar bahasa Jepang nggak? Gitu. Kino no bang. Apalagi ya? Senshu no kinyobi, berarti Jumat minggu kemarin misalnya. Terus Raishu no kinyobi, Jumat minggu depan, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi dua kata keterangan waktu untuk konteks ini ya, dua kata keterangan waktu digabung jadi satu, tengah-tengahnya harus ada partikel no. Gitu. Oh iya, lupa dianuin ya. Diapain? Bahasa Latin. Romazinya dianuin. Bentar ya, sorry ya berantakan. Kinono bang nihongo benkyou shimashita ka? Gitu. Kinono bang nihongo benkyou shimashita ka? Kayak gitu. Oke. Udah belum? Boleh di-clear nggak? Apa Udah. masih mau dicatat dulu? Oke, udah. Oke, udah ya. Baik, di-clear soalnya biar nggak nimpa ke slide selanjutnya. Nih. Lagi, again. Kita ke teksnya dulu.
Watashi wa maiasa 4時に、すいません。4時に起きます。Watashi wa mayasa 4時に起きます。Setiap pagi, mayasa berarti setiap pagi. Ya, mai itu kayak tiap, asa itu pagi. Jadi mayasa setiap pagi. Watashi wa, saya bangun okimas ni pada pukul 4. Jadi dengan kata lain nih, di sini sejauh dari minasang yang udah belajar, fungsinya untuk menyatakan pada. Setiap pagi saya bangun pada pukul 4. Kayak gitu. Terus, mana lagi nih? Ini bukan sih. Nah. Coba ya. Nih, katsu. Nih. Nihon. Ikimasu. 12 月に日本へ行きます. Saya akan pergi ke Jepang pada atau di bisa juga bulan Desember. Biasanya ketika percakapan sehari-hari atau Nichijou Kaiwa, kata watashi itu biasanya nggak disebut. Jadi misalnya mau nyebut nama saya, nama saya perkenalan gitu ya, nama saya Farah Des udah. Jadi nggak yang secara alaminya ya, dia nggak berkali-kali nyebut watashi gitu. Misalnya, hajimemashite, watashi wa Farah Des, watashi wa Nihongo no sensei des, watashi wa Indonesia kara kimashita, yoroshiku onegai shimasu gitu. Dia nggak berkali-kali nyebut watashi gitu, nggak. Justru kalau menurut orang Jepang, ketika kita nyebut watashi melulu, itu kayak nggak natural gitu. Nah, naturalnya gimana? Kata watashi itu nggak disebut. Jadi, hajimemashite, Farah des, Nihongo no sensei des, Indonesia kara kimashita, yoroshiku onegai shimasu gitu. Jadi kalau nanti suatu saat nih, kok sensei kayak gini nyebutnya Junigatsu ni Nihon ikimasu, siapa yang pergi ke Nihon misalnya? Saya berarti. Sayanya lesat, nggak tersebut. Nggak disebutkan, nggak dimunculkan gitu loh. Jadi kemungkinan besar yang pergi ke Jepang bulan Desember siapa? Saya, watashi gitu maksudnya. Gitu. Terus ada lagi. Ini lagi. Watashi wa 来週の水曜日に休みます。Watashi wa 来週の水曜日に休みます. Saya akan cuti di hari Rabu minggu depan. Yasumimas ke konteks ini ya istirahat, lebih ke yasumimas ya, cuti maksudnya. Lebih ke cuti. Gitu. Oke, udah? Bisa dihapuskah atau masih perlu dicatat? Udah. Oke. Lanjut, habis itu nih kara made. Ini bab 4 kan ya? 4 ya. Kara made. Lagi ya. Pakai teks lagi, baik. Watashi wa getsuyobi kara kinyoubi made hatarakimasu. Hai. Saya, watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kara itu dari ya. Kara itu dari, made itu sampai. Jakarta kara Bandung made berarti dari Jakarta sampai Bandung. Dari Jakarta ke Bandung kalau untuk konteks itu ke ya. Tapi nggak sampai sih. Dari Jakarta ke Bandung misalnya. Terus getsuyobi kara kinyobi made dari hari Senin sampai Jumat gitu. Juji kara juichi made yasumimasu berarti istirahatnya itu dari jam 10 sampai jam 11 kayak gitu. Ya ini pas contohnya yang di mana kalimat selanjutnya. Ginko wa 8 ji kara 4 ji made desu. Jadi, bank itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kayak gitu. Oke. Sudah? Oke, izin di-clear ya. Lanjut, kita akan next ketemu dengan partikel D di bab ini.
ada partikel baru nih. D ya. Untuk konteks ini, minasang di bab 5, D fungsinya, sebenarnya fungsi partikel D itu macam-macam. Yang namanya bahasa itu kan ilmu kontekstual, jadi tergantung konteks, depend on context. So, di bab 5, D ini adalah untuk menunjukkan pakai apa, gitu loh. Annotate lagi. Klik lagi. Watashi wa hashi de tabemasu. Jadi saya makan menggunakan sumpit. Kalau kita bahasa sehari-harinya, saya makan pakai gitu ya, pakai sumpit gitu, pakai. Jadi D untuk konteks ini ya, untuk bab 5 ini fungsinya menyatakan pakai. Saya makan menggunakan sumpit. Apalagi ya, saya watashi wa supun de tabemasu, saya makan pakai sendok, misalnya kayak gitu. Watashi wa te de tabemasu, saya makan pakai tangan, misalnya gitu. Jadi D ini pakai gitu. Terus kata selanjutnya, watashi wa tomodachi to basu de daigaku e kimasu. Saya dan teman saya, tadi udah ketemu ya, partikel to itu kan dan, basu de pakai bis, daigaku e ikimasu. Jadi saya dan teman saya pergi ke kampus pakai bis. Pakai lah ya, kalau bahasa sehari-hari pakai. Gitu. Dengan bis. Bisa. Kayak gitu. Udah? Belum ya? Iyalah, jangan buru-buru. Kalau udah bilang ya, minasang. Maaf, mau nanya. Hai. Kalau to ini kan dan ya, Bu ya. Jadi kalau penggunaan to-nya itu bisa diantara kan, kalau kita kan saya dan teman begitu ya. Ini kan jiwa tomodachi to gitu ya. Yang Ibu tulis kan watashi wa tomodachi to. Nah, kalau kita kan to dan itu kan diantara kita saya dan teman begitu. Orang satu dan orang dua gitu kan. Iya, orang satu orang dua. Ini kan to-nya di belakang itu penggunaannya sebenarnya bagaimana to itu? Udah gudugong pasti bakal ada yang nanya kayak gini. Jadi iya emang waktu saya belajar dulu pas kuliah juga mikirnya gitu sama. Kenapa gitu loh? Kan harusnya wa-nya itu kan ya habis dan dong, ya kan? Jadi kayak watashi to weri sangwa gitu loh maksudnya, ya kan? Bukan watashi wa weri sangto gitu. Tapi kenapa malah kayak gitu? Nah, ini jawabannya agak serius. Mau liar gak apa-apa. Jadi jadi gini, partikel itu kan ada banyak banget ya kan? Kalau nggak salah ada 15. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi partikel itu jumlahnya ada banyak. Nah, fungsi dari partikel wa gampangnya memang karena nih minasang masih di tahap-tahap awal, jadi saya mengartikan partikel wa itu adalah watashi wa farah des. Jadi saya dalam kurung adalah farah gitu kan. Tapi untuk level agak naiknya, kalau udah level up gitu, wa fungsinya untuk menekankan subjek. Jadi dia buat mengemphasize something gitu loh. Kalau seandainya saya bilang watashi to weri sangwa, berarti pengen mengemphasize nih, pengen menekankan kalau gue sama weri sang ngapain gitu. Fungsinya di situ, mengemphasize, nekenin kalau gue sama weri sang nih gitu. Kalau watashi wa weri sang to, saya yang ditekankan, saya yang diemphasize. Saya barengan sama weri sang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi itu jawaban linguistik banget ya. Berat banget. Jadi sebenarnya dochi demoi sensei, iya sih. Tapi nuansanya akan jadi beda. Watashi to weri sang wa, berarti kalau seandainya karangan, ibaratnya karangan, maka saya dan weri sang akan muncul terus. Karena yang ibaratnya jadi dapat sorotan panggung, lampu panggungnya itu saya sama weri sang terus. Untuk nekenin di situasi ini gue sama weri sang tuh ngapain gitu. Tapi kalau watashi wa weri sang tuh sewaktu-waktu weri sang gak gue sebut lagi nih dalam karangan misalnya gitu. Jadi ya fokusnya ke watashi. Ibaratnya kalau nonton teater ya lampunya ke watashi, ke saya gitu. Jadi itu Jadi fungsi lain itu teman saya. Tomodachi kan itu.
Ya, tomodachi teman saya. Watashi wa tomodachi to, kalau kalimatnya kayak gitu, iya berarti temannya si watashi, teman saya, gitu. Basu pergi ya. Basu itu bis ya. Aduh, panik saya bentar. Bentar, ini kalau Romaji dihapus nggak apa-apa? Ya, Mau silakan. dicoret-coret soalnya. Baik. Nah, nih ya. Kita coret-coret lagi. Watashi itu saya, ya. Watashi itu saya nih, ya kan? Tomodachi itu teman saya. Basu, bentar ya. Basu itu si bis. Paling kanan. Ketutupan maaf ya. Basu itu bis. Ikimas itu pergi. Daigaku kampus. D yang di stabilo sama dikasih warna merah ya. Dengan gitu. Jadi tomodachi itu artinya teman, iya. Teman. Kalau misalnya temannya Welly berarti ngomongnya gimana Sensei? Welly sama tomodachi. Kalau temennya Ainal-san gimana? Ainal-san mo tomodachi. Ainal-san tomodachi. Tomodachi. Oh iya, tadi udah kesebut belum ya? Romajinya tomodachi. Gitu. Tomodachi. Tomodachi. Hai. Tomodachi. Udah? Boleh di-clear? Baik. Lanjut ya. Habis dari D, ini partikel baru yang akan muncul di bab 5. Yang dari tadi kesebut-sebut, tapi belum nongol. Apa sih fungsinya partikel Sensei? Itu ke ya, untuk konteks ini. Itu ke. Watashi wa, sama contohnya kayak tadi. Watashi wa tomodachi to, watashi wa tomodachi to, basude daigaku e ikimasu. Sama ya kayak tadi. Watashi wa tomodachi to basude daigaku e ikimasu. Jadi dia fungsi dari partikel di sini adalah ke. Daigaku e berarti ke kampus. Byouin ke rumah sakit. Yubin kyoku ke kantor pos. Baru ingat lagi. Terus apa lagi ya? Toshokan berarti ke perpustakaan. Gitu. Nah, selanjutnya contoh lain dari untuk partikel adalah itu bacanya apa ketutupan? Watashi wa raishu bacanya Singapura. Ikimasu. Watashi wa raishu, saya raishu itu minggu depan, Singapura ikimasu, saya akan pergi ke Singapura minggu depan. Gitu. Ke ya, jadi fungsi dari partikel itu adalah ke. Oke. Sudah bisa lanjut ke slide selanjutnya, boleh dihapus? Tunggu. Nggak apa-apa. Iya. Udah. Boleh ya, oke. Terakhir nggak ya? Oh iya, terakhir ya. Jadi tadi partikel itu terakhir ya? Terakhirnya si gitu. Ada D, ada Kara, ada Ni, No, To. Iya, benar. Ini terakhir. Sekarang kita masuk ke kata tanya atau gimongshi. Yang paling banyak variasinya dalam kata tanya adalah nan. Pada dasarnya nan atau nani ini artinya apa? Nan, nani, apa gitu. Jadi kalau seandainya kalau nonton anime atau apa kayak ada yang manggil Wedi sang nani gitu. Jadi apa gitu. Nah, tapi bisa dikembangin jadi misalnya nanji itu jam berapa? Nanichi tanggal berapa? Nanyobi hari apa? Nande menggunakan apa? Yang kayak tadi. Anata wa nande daigaku e ikimasu ka? Misalnya gitu. Jadi kamu pergi ke kampus pakai apa? Nande pakai apa? Gitu. Nanen tahun apa?
Nansai, berapa umurnya? Umurnya berapa? Ya gitulah ya, umurnya berapa. Nangatsu, bulan apa? Nambang, nomor berapa? Nangkai, lantai berapa? Jadi variasinya banyak. Kenapa saya tulis di sebelahnya ada kanjinya? Karena biar nanti kalau misalnya Minasang belajar kanji, mudah-mudahan tahan ya. Tahan tahan Ban, sampai akhir. ban itu bukan malam. Nambang, bukan. Kalau nambang malam apa? Aduh, sastra bang. Bukan. Nambang itu karena kanjinya ini. Karena kanjinya ini tuh kanji nomor gitu. Nah, saya baru akan bilang ya. Jadi kalau seandainya nih Minasang iseng-iseng baca novel kayak apa kayak gitu, tiba-tiba ada depannya nih kanjinya beginian modelannya. Nih yang saya lingkar-lingkarin. Kalau seandainya ketemu modelan yang begini kanjinya, pas lagi baca iseng-iseng aja, oh berarti ini dia lagi nanyain apa, apanya persisnya apa, belakangnya diikutin. Kalau Kalau roman-romannya Maiban tulisannya gimana? apa? Maiban, Maibang ya, setiap malam. mohon maaf Pak, belum diganti ke keyboard yang Jepang, jadi nggak bisa nyontohin kanjinya. Kalau nulis berantakan percuma. Oke. Sorry, sumimasen. Jadi kanji yang kayak gini-gini nih, Pak, kalau misalnya baca atau lihat poster, yang poster Jepang asli ya bahasanya, depannya beginian nih, udah dipastiin dia apa. Cuman apanya tuh apa? Ada Rizka Sensei, alhamdulillah ngebantu. Alhamdulillah. Jadi ya udah deh. Ya, soalnya belum diganti, ini nggak bisa, sedih. Jadi kalau nan ini depannya kayak gini pasti. Gitu, tekunya kalau belajar kanji nanti masih panjang, belajar kanji masih panjang, ntar. Jangan dipikirin sekarang. Pokoknya gitu ya. Jadi maaf ya, saya tanya lagi ya. Seperti contohnya ban. Kemarin kan setiap malam ditulis Maiban. Tulisannya sama. Jadi satu kata itu bisa beberapa arti gitu. Tergantung kanji, Pak. Jadi gini, kalau bahasa Jepang itu kan dia hurufnya ada 3 ya. Hiragana, katakana, kanji. Nah, Minasang ini kan baru belajar hiragana nih. Katakana belum masuk kan ya? Belum kan ya? Panik, belum kan ya? Nah, hiragana itu tuh maksudnya dalam bentuk tulisan, misalnya tulisan itu orang-orang kalau emang katanya kata Jepang asli, dia ada kanjinya. Sama-sama bang nih, ada kata bang. Tapi kanjinya kayak gimana dulu? Kalau kanjinya yang kayak saya lingkarin di bawah, bang di sini artinya nomor. Tapi kalau bang yang coba bantuan kamus deh, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak ya? Bentar ya. Soalnya bener-bener gak bisa di ini. Shoshomachi kudasai. Minus kan? Ini rupa 40 deh. Madua. Kalau kanji gini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau kanjinya ada ring light, maaf ya. Kalau kanji kayak gini, ini berarti malam. Bacanya bang juga. Jadi kalau mai bang. Bentar ya. Ada notifikasi. Nah, kalau ini, maksudnya ini kan yang ini mai bang, ya kan? Berarti tiap malam, tiapnya itu dari mai-nya ini loh. Oke? Jadi kalau untuk romajinya sendiri, bang itu kalau dari romaji ya, bukan kita melihat dari kanjinya itu, bukan dilihat dari hiragananya. Kalau romajinya aja, bang itu bisa nomor, bisa juga berapa begitu ya? Nomor malam. Ya. Nomor bisa malam bisa, begitu ya. Bisa nomor, bisa malam. Jadi bang itu macam-macam. Bang, ya, coba kita cari di kamus. Kata bang itu apa aja fungsinya? Artinya, sorry. Bang, di sini ada nomor, ya kan? Ada malam. Ada versi cetakan keberapa. Misalnya kalau buku itu cetakan keberapa.
Gitu. Bank juga bisa untuk Shoshomachi Kudasai, konteksnya apa nih? Disk. Bank itu bisa jadi adverb, jadi completely, absolutely itu juga bisa. Bank itu bisa seal, bisa juga macam-macam. Jadi dari kata bank depends on kanjinya, tulisannya kayak gimana. Makanya kanji important gak sih sensei? Important lah, penting banget. Karena kalau baca misalnya nambang bank apa nih? Bank malam, bank nomor, bank apa cetakan keberapa, versi buku ya. Cetakan keberapa, macam-macam. Jadi makanya kanji itu penting. Begitu. Wah, itu ya untuk nan. Jadi nan ini sebenarnya apa? Cuman begitu dipecah variasinya banyak. Gitu. Nah, kata tanya lain di sini ada docira. Minasang udah belajar kan docira? Docira apa artinya? Di mana? Di Di mana? mana ya? Di mana, tapi bentuk sopan. Nah, doko Di mana juga? di mana juga. Dare atau donata Siapa? siapa? Lebih sopan donata ya. Gitu. Itsu, itu tadi udah keluar ya. Itsu Kapan? kapan betul. Doshite itu mengapa ya? Sebenarnya ada 3 sih. Shoshomaji Kudasai. Kalau ditanya kenapa, itu yang paling sopan ada naze. Ini artinya sama-sama kenapa ya, mengapa ya. 2 yang mild lah, yang ke atas ke bawah nggak masalah. Doshite. Yang paling informal, maksudnya mungkin lebih cocok dipakai buat sama temen gitu ya, ngobrol itu nande. Nande sensei lah, bukannya nande itu pakai apa? Iya, tapi ada lagi arti lain. Nande itu bisa kenapa? Coba kita tes ke Faisang. Faisang Imaska? Faisang? Hai Imas. Hai, nande itu artinya kenapa kan ya? Kita tes ke Faisang. Ya kan? Nande? Iya, apa? Iya, iya betul. Karena aku mantau IG-nya Faisang kayaknya ini deh, sukanya anime ya. Ya. Iya, iya Eh, mana? oh, ayo. Kayaknya sih ada Instagram IG-nya. aku yang mana itu yang pegang. Oke, oke, baik, baik. Jadi, abaikan. Jadi bukan Faya megang ya, baik. Nah, jadi yang paling formal ketika mengungkapkan mengapa itu naze. Naze deska itu situasinya formal. Kalau doshite itu biasa lah, tengah-tengah, mild. Nande itu bahasa gaul ya. Jadi kayak, nande naiteru no? Kenapa lu nangis gitu? Kalau di bahasa kita nggak translate kayak gitu. Ngapa lu nangis? Nande naiteru no? Kenapa lu nangis kayak gitu? Gitu ya. Jadi kenapa saya kasih ya doshite? Karena dia tengah-tengah. Naze itu formal sih. Gitu. Oke, kalau do itu gimana? Do yate. Gimana cara melakukannya misalnya? Kayak gitu. Do itu gimana? Oke. Udah mulai liar ya. Sekarang jam berapa? Oh, 5 menit lagi. Wow. Lanjut ya, ya. Ini ada lagi main. Kita main yuk. Di sini sebelah kiri ada Itsu, ada Nanichi, ada Doko, ada Nanji, ada Nansai. Di sebelah kanan ada berapa umurnya, jam berapa, kapan, di mana, dan tanggal berapa. Coba Minasang hubungkan kotak yang sebelah kiri dengan kotak yang sebelah kanan. Kira-kira yang benar yang mana nih? Bisa nggak dikasih garis gitu? Biasanya sih pakai garis seperti itu. Coba.
Ayo dihubungin Minasang. Itsu kira-kira ke yang mana nih? Coba dibikin garisnya. Itsu ke kanan, kemana? Coba. Ayo bisa nggak? Ayo, pakai itu apa? Nah ya, Weli Sang. Ayo kakak. C warna kuning. Itsu kapan betul? Weli Sang betul. Ye. Habis itu bawahnya. Nanichi. Kira-kira kotak yang mana ya? Coba dihubungin. Oke. Nanichi berapa umurnya? Oke. Doko. Sekarang Doko. Doko dihubungin kemana nih Minasang? Doko kapan? Oke. Nanji kira-kira kemana nih? Oke, ada dua versi nih. Doko ada yang jawab kapan, ada yang jawab di mana. Oke. Sekarang Nanji. Nanji jawabannya yang mana nih kira-kira yang Minasang kotak yang mana? Oke, Nanji jam berapa? Welisang. Nah, sisanya nih. Nansai. Nansai mana? Berapa umurnya? Ada dua versi lagi jawabannya baik. Oke. Kalau Minasang yang lain, misalnya Faisang mau jawab nggak? Itu kira-kira artinya apa ya, Faisang? Gue tadi dengar voice note Ini suara siapa ya? Maya Nanda. Kau Gak bilang gak bisa. boleh. Coto. Iya. Itu kan beran dipanggil baru di mute. Oke. Itu artinya apa nih Minasang? Coba dari ada siapa ya? Ririnsang. Ririnsang, itu artinya apa ya? Kapan? Baik. Ya itu kapan ya? Terus menurut Ririnsang, Nanichi itu jawabannya apa? Nanichi hari apa ya? Nanichi tanggal berapa? Ya, tanggal berapa? Nanichi lebih ke tanggal berapa ya? Kalau hari apa Nanyobi? Satuan belakangnya itu loh, Nichi Yobi, Getsu Yobi, Do Yobi. Berarti kalau nanya hari apa Nanyobi. Nanichi berarti tanggal berapa? Oke. Doko, kalau menurut Ririnsang jawabannya apa nih? Doko di mana? Betul, Doko di mana ya? Nanji? Jam berapa? Jam berapa betul? Ih hebat banget. Satu lagi Nansai? Dan sisanya ya berapa umurnya? Iya Nansai. Sisanya ya Sensei berapa umurnya? Iya, gak apa-apa. Emang bener sih. Emang bener. Jadi gini ya kira-kira jawabannya. Itzy itu kapan? Nanichi itu tanggal berapa? Doko itu di mana? Atau bentuk sopannya dochira? Nanji itu Doko di mana? Dochira desu. Ya betul. Ya kan ya. Nanji mulai liar. Nanji jam berapa? Nansai umurnya berapa? Gitu. Satu slide lagi, ada doshite, ada nande, ada dare atau donata, ada nanyobi, ada do. Sebelah kanan ada hari apa, mengapa, bagaimana, menggunakan apa atau pakai apa, dan siapa. Coba, sekarang udah jam berapa sih? Shosho Magic udah selesai. Itu mati. Oke, 1 menit lewat ya. Oke, doshite jawabannya apa, Minasang? Kerja. Hari. Kerja. Doshite, oke, ada yang jawab hari apa. Jawaban lain, Minasang ada? Mengapa? Oke, betul ya. Doshite mengapa? Doshite ada tuh judul lagunya. Doshite
Kimi wo suki ni natte shimatta daro. Kayak kenapa gue harus jatuh cinta sama lo, yaitu. Jadi doshite itu kenapa? Mengapa? Nah, nande artinya apa? Yo. Nande menggunakan apa? Iya, pakai apa ya? Nande gakko ikimasu ka? Berarti pergi ke sekolah pakai apa? Oh, bus de gakko ikimasu. Jadi aku pergi ke sekolah pakai bus gitu. Dare atau donata artinya Siapa? siapa, betul. Nanyoubi Hari apa? hari apa? Terakhir. Do Bagaimana? gimana? Oke, betul. Sudah selesai kok. Sebenarnya next slide selanjutnya itu bumpo sih, cuman karena udah jam segini nggak apa-apa lah ya, lanjut Kamis besok berarti. Oke, saya izin stop share. Oke, Minasang, jadi kelas hari ini sampai situ dulu. Makasih udah ngeluangin waktunya ya Minasang, semoga pelajaran hari ini awet. Nggak lupa-lupaan. Diulang-ulang ya Minasang. Makasih udah Baik, ngeluangin waktunya, iya sama-sama.